الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan bulan pertama awal diturunnya Al-Quranul Karim. Ada penjelasan-penjelasan yang begitu lengkap di Al-Quranul Karim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Al-Quranul Karim. Syekh Imam Abdul Rahman As-Sa'di meriwayatkan tentang pentingnya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Siapa orang yang biasa mentadabburi Al-Quran, biasa dia murajaah Al-Quran, terbiasa dia baca Al-Quran, itu kalam kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang kedua, kita Syekh Imam Abdul Rahman As-Sa'di bahwa Al-Quran itu pembeda yang hak dan yang batil. Orang kalau baca Quran bosan enggak? Pak, kayaknya tarawihnya harus cepat ini. Saya alhamdulillah 15 menit kali. Ini udah 15 menit. Orang biasa baca Quran, apalagi zikir manakib kayak Ustaz Mulyo. Waduh, kalau nggak bersih kalbunya, agak terpintal-pintal. Maka kenapa Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperintah oleh Allah malaikat pilihan. Di alam sana itu ada alam malakut. Para malaikat, ribuan malaikat itu, tapi yang dipilih adalah malaikat Jibril alaihissalam untuk menurunkan Al-Quran. Lalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menerima adalah nabi pilihan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan, bulan pilihan 12 bulan 11 yang lalu, dan Ramadanlah menjadi pilihan diturunkannya Al-Quran. Maka oleh karena itu Pak, kalau ada yang hari ini belum menghatamkan Al-Quran harus dipaksa. Biasanya kalau orang malas baca Quran, ada masalah dalam kalbunya. Maka kenapa ayat pertama itu bicara tentang saum Ramadan? Ya, 183 Allah ingatkan kita dan anak-anak kita menjadi hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memerintahkan kita berpuasa. Wahai orang-orang beriman secara umum, artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di ayat berikutnya Allah turunkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan bulan yang penuh makna dengan turunnya Al-Quran. Kenapa? Pertama, kita suruh saum Ramadan dulu. Orang yang saum Ramadan itu Pak, itu dibersihkan kalbunya, dibersihkan hatinya. Saya punya mursyid Pak, itu bernama Kiai Haji Abdul Majid. Dia turunan Nabi yang tidak mau diekspos. Pimpinan Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Sini ada orang Kediri Pak, kayaknya orang Babelan semua. Kalau nggak orang-orang Kebumen mukanya ini, kelihatan banget. Ya. Mursyid saya pernah dawuh kepada murid-murid yang pada santri. Ya, itu terdapat dalam kitab Kaifatul Aqiyah. Apa kata mursyid ana? Tazkiyatun nas anir radai wajibah. Membersihkan kalbu kita, membersihkan hati kita, membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kalbu ini adalah sebuah kewajiban. Lain waktu kalau diundang oleh Ustaz Mulyo akan dibahas lagi. Dalam tubuh manusia itu ada 8 titik Pak. Ada latifah akfan, latifah sirri, latifah kamilah. Ada titik sombong pada diri manusia di sini. Maka bagaimana menghilangkannya? Gabung sama zikirnya Ustaz Mulyo. Tapi sayangnya anak belum bisa bergabung karena jadwalnya cukup padat.
diundang beliau lagi menyelesaikan S2-nya, jadi mohon maaf ya guru yang nggak pernah bisa hadir, undang rapat nggak bisa hadir, masya Allah. Jadi hadirin mulia, kenapa Allah perintahkan berpuasa? Agar orang yang berpuasa sebenar-benarnya dia bisa membuka hasanah kalbunya, itu adalah lantunan Al-Quranul Karim. Nyambung ya? Tapi ini waktu di jam 8, 5 menit lagi ya. Kan katanya tutup. Biasanya kalau nanggung istri saya suka marah. Ini kalau ini nanggung apa-apa ya Ustaz dulu. Jadi ada kaitannya antara puasa dengan malam nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala inginkan kita ruhiyahnya itu nerima dulu, bersih dulu kalbu kita. Karena kalau kalbu kita rusak, kotor, agak susah menerima nafas Quran, agak susah menerima zikir yang kita lantunkan, agak susah. Maka di majelis zikir kita sering itu ada zikir-zikir khusus. Nanti kita belajar dengan Ustaz Mulyo. Kalau di kita biasanya Allah ya Alim, Antal Alim, Qad Hamma Alim, Allah ya Alim, Antal Alim, Qad Hamma Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang biasa membaca Al-Quran, siapa yang biasa mentadabburi Al-Quran, biasa dia menghafal apalagi Al-Quran, maka pada hari kiamat nanti dia mendapat syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, ini orang-orang al-barakah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran فإنه يأتي يوم القيامة شفاء لأصحابه. Siapa yang biasa membaca Quran, mentadabburi Al-Quran, lisan kita terbiasa dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Pak, serius banget ya. Sudah berapa juz Pak? Ada yang sudah hatam? Kalau sudah hatam dikasih pulsa nanti. Ya, ada yang sudah hatam? Belum. Waduh, ini nanti di JW Ustaz Mulyo. Target Pak minimal sebelum akhir harus hatam. Kalau enggak berarti dipertanyakan. Negerinya mulia, terakhir 3 menit lagi. Dalam sebuah kisah nyata, Allah Subhanahu wa taala bentangkan alam barzakh ke depan Nabi. Salah satu orang yang lagi diawasi oleh malaikat maut itu ada temannya tampan dalam kubur alam barzakh. Setiap malaikat akan bertanya sudah terhalang oleh wajah yang tampan itu, sehingga malaikat yang akan bertanya sebelum malaikat maut yang lain ada namanya malaikat rumah. Pertanyaan itu tidak bisa dihafal selama di dunia, tidak bisa. Kalau kebaikanmu, ibadahmu, maslahahmu biasa-biasa saja, nggak bisa dihafal kayak ujian. Marabbuka ma imamuka ma kitabuka, nggak bisa dihafal. Itu terbagi bagaimana tergantung amaliyah kita di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji mana amalmu yang lebih baik. Singkat cerita, malaikat nggak bisa nanya. Ternyata wajah tampan yang mengawasi satu mayat di dalam kubur itu adalah orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Maka di dalam kuburnya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, melalui lisannya yang biasa membaca Al-Quran. Tapi yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibentangkan alam barzakh orang yang lagi disiksa oleh Allah, disiksa oleh malaikat Allah. Tiba-tiba siksaan itu dihentikan. Maka si mayat yang sedang disiksa oleh malaikat maut bertanya,
Limada takifu min tarfik, mengapa siksaanmu kau hentikan pada diriku? Karena aku sadar selama di dunia berbuat zalim, selama di dunia nggak baca Quran, selama di dunia melawan membangkang imam-imam kita, bahkan orang tua kita, maka wajar aku disiksa katanya. Maka limada takifu min tarfik, mengapa engkau hentikan siksaanmu kepadaku? Maka malaikat menjawab, kaifa adribu wa waladun istighfarullah. Kenapa aku hentikan siksaanku kepada dirimu? Karena di dunia ada orang yang berdoa setelah baca Quran untuk dirimu. Karena di dunia ada yang memohon ampun atas dirimu. Berkat dia baca Quran, membaca Quran, minta maaf atas dirimu, maka siksamu dikurangkan. Ini luar biasa doa tadi. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah ya Pak, sudah 8 lewat 5 menit. Kita ini 23 rakaat ya dulu ya. Bisa jam 9:30 kalau pakai 1 juz. Jadi kita pakai ayat-ayat pendek aja Pak ya. Ya, ini saja sebetulnya mau dilanjutkan dari waktu. Sekali lagi, yang terakhir, madrasah Ramadan itu terdiri dari 5 fase, 5 kegiatan yang harus dilalui. Fase yang pertama adalah dikenal dengan madrasah Quraniyah. Maka kalau Ramadan kali ini kita nggak baca Quran, nggak hatam Quran, nggak meraja Quran, nggak menghatamkan lagi, maka Ramadan kita menjadi sia-sia di hadapan Allah. Yang kedua, fase yang kedua, kalau kita ini dinyatakan lulus ini Ramadan, ada namanya fase syaksiyah. Apa itu fase syaksiyah? Adalah rancang bangun. Sebagai umat Islam, Ramadan ini mau kemana? Kita harus punya target. Maka alhamdulillah anak-anak kita itu dari guru agamanya dapat target ya. Dapat agenda Ramadan. Walaupun kadang-kadang sholatnya bercandanya itu anak-anak Pak. Ya dimaklumin aja, dibimbing, karena dia punya hak berada di masjid ini. Ya, itu namanya rancang bangun. Kita harus punya rancang bangun. Apa qiyamul kita sudah benar? Murajaah Quran kita bagaimana? Harta kita sudah dialihkan ke masjid yang kita muliakan. Sudahkah kita takdim kepada guru-guru kita? Itu namanya rancang bangun. Bagaimana kita doakan negeri kita ini? Itu rancang bangun. Bagaimana ke depannya? Bergantung program kita di akhir ini Ramadan. Ini saja Pak, yang waktu kita akan bahas yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya Al-Fatih. Kita tutup dengan doa kalau majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. ومن الرسول والشفاعة والتربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.